Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi yang dimaksud dengan pecahan senilai itu nilainya yang sama. Nilai apanya? Nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu sama walaupun bentuknya berbeda. Lambang dari pecahan senilai atau pecahan senilai bisa dituliskan dengan lambang sama dengan. Ini dikatakan senilai. Lambangnya itu sama dengan. Ini senilai. Lambang dari senilai itu sama dengan. Kalau lambang dari tidak senilai itu sama dengan, lalu dicoret. Ini lambang dari tidak senilai. Ya, ini lambang senilai, ini lambang tidak senilai. Lanjut. Contohnya, kita akan mencontohkan pecahan senilai. Contoh 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ini, dan ini itu dikatakan senilai. Kenapa dikatakan senilai? Ayo kita buktikan. Bukti dengan cara 1. Menggunakan cara 1. 1/2. Cara 1 itu pembagian dengan angka yang sama. Nah, 1/2. Kita ambil 1/2 dulu. 1/2 dibagi. Kan pembagian, berarti dibagi. Dibagi dengan berapa? Karena atasnya 1, kita bagi dengan 1. 1/1. Yang dimaksud dengan angka yang sama itu atas dan bawah itu harus sama dibaginya. Dibagi dengan 1/1. Kalau atasnya 1, bawahnya juga harus 1. Angka yang sama. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Jadi 1/2 itu tetap hasilnya 1/2. Sekarang yang kedua, 2/4. 2/4 dibagi dengan 2/2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dibagi dengan angka yang sama. Atasnya 2, bawahnya berarti juga harus 2. 2 dibagi 4, 2/4 dibagi 2/2 itu hasilnya 1/2. Yang ketiga, 3/6. 3/6 dibagi berapa? Ini tadi 1/1, ini 2/2, sekarang 3/3. Depannya 3, berarti dibagi dengan 3. Kalau dibagi 2 kan tidak bisa 3, jadi kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ini, dan ini hasilnya sama. Sama-sama 1/2. Hasilnya sama. Jadi dikatakan senilai. Karena senilai itu mempunyai nilai yang sama. Dan ini hasilnya sama.
dikatakan senilai. Jadi ini pembuktian dari 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6 karena hasil akhirnya itu sama. Menggunakan cara pertama, pembagian dengan angka yang sama. Udah paham tadi yang cara pertama? Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian cara kedua. Pembuktian cara kedua itu dengan perkalian silang. Dengan perkalian silang, kita ambil 2 pecahan dulu. 1/2 dengan sama dengan 2/4. Perkalian silang. Udah pernah diajarin kan perkalian silang di kelas 3? Perkalian silang itu 1 dikali dengan 4 dan 2 dikali dengan 2. Ini dengan ini dengan ini. Ini yang dinamakan perkalian silang. 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4. Di sini taruh 4. 2 dikalikan dengan 2. 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Di sini taruh 4. Ini dan ini hasilnya sama. Ini hasilnya 4 dan ini juga hasilnya 4. Berarti ini dikatakan senilai. Ini dan ini senilai karena hasilnya sama. Sekarang kita ambil yang 2/4 dan 3/6. 2/4 dengan sama dengan 3/6. Kita kalikan silang. 2 dikali 6 sama dengan 2 kali 6 sama dengan berapa? 12. Terus 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama atau beda? Ini 12, ini 12. Hasilnya sama. Dikatakan senilai karena hasilnya sama. Jadi ada 2 cara untuk menghitung pecahan senilai. Cara pertama tadi dengan pembagian dengan angka yang sama, bisa 1/1, 2/2 atau 3/3. Dan cara kedua itu perkalian silang. Disilang, kemudian mendapatkan hasilnya itu senilai atau tidak. Ya, paham? Kalau dia hasilnya tidak senilai, itu dikatakan tidak senilai. Nah, sekarang Bu Fitri mau kasih contoh soal lagi. Contoh soal 2/4 titik-titik 3/9 menggunakan cara 1. Cara 1. 2/4 dibagi 2/2 sama dengan 1/2. 3/9 dibagi 3/3 sama dengan 1/3. Ini dan ini hasilnya tidak sama.
Berarti kalau hasilnya tidak sama itu dikatakan tidak senilai. Tidak senilai, lambangnya seperti ini. Tidak senilai. Cara keduanya gimana? Cara kedua dengan perkalian silang. 2/4 titik 3/9. Perkalian silang. 2 dikali 9 hasilnya 18. 3 dikali 4 hasilnya 12. Ini hasilnya tidak sama, berarti tidak senilai. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu ada 2/4 senilai 2/4 senilai dengan titik-titik per 8. 2/4 senilai dengan titik-titik per 8. Ya, 2/4 senilai dengan titik-titik 8. Ini berapa? Kita belum tahu ini berapa. Jadi caranya gimana? Mau ambil cara satu atau cara kedua itu boleh, bisa aja. Kita ambil cara yang kedua, menggunakan cara kedua. Cara kedua itu tadi perkalian silang. 2/4 itu senilai dengan titik-titik per 8. Perkalian silang, jadi ini dikali dengan ini yang kosong dengan 4. 2 dikalikan dengan 8. Hasilnya berapa? 2 dikali 8 hasilnya 16. Ini kok titik-titik dikali dengan 4. Kan ini senilai dengan, karena senilai tadi harus nilai yang sama. Jadi atasnya 16 harus nilai yang sama. Jadi ini bawahnya juga harus 16. Nah, berapa dikali 4 hasilnya 16? Berapa kali 4 yang hasilnya 16? Ya, 4 dikali 4 hasilnya 16. Ini dan ini hasilnya harus senilai. Jadi titik-titik yang tadi itu diisi dengan angka 4. Karena supaya 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Ini 16, ini 16. Jadi 2/4 senilai dengan 4/8. Nah, sekarang kita mau memasuki cara yang pertama. Cara 1. Menggunakan cara yang pertama dengan pembagian angka yang sama. 2 dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 2/4
2/4 dibagi dengan 2/2. Angka yang sama. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, tadi kan ini kosong. Berapa per 8 dibagi berapa per berapa harus hasilnya 1/2. 8 dibagi berapa yang hasilnya 2? Ya, 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 harus hasilnya 2. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Karena di bawahnya 4 berarti atasnya harus berapa? Yang angka sama. Karena menggunakan cara pertama, pembagian dengan angka yang sama. Ini 2/2. Berarti ini 4, atasnya berapa? 4. 4/4. Jadi di sini berapa dibagi 4 hasilnya 1. Berapa dibagi 4 hasilnya 1? Berapa? 4. 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kenapa ini harus hasilnya 1/2? Karena yang awal itu hasilnya 1/2. Jadi yang bawah harus mengikuti, hasilnya 1/2. 8 bagi berapa yang hasilnya 2? Itu 8 dibagi 4. Harus hasilnya 2. Karena di sini udah ketahuan 4, jadi di atasnya juga harus ditulis angka 4. Nah, berapa dibagi 4 yang hasilnya 1? Jawabannya 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi 2/4 senilai dengan 4/8. Bisa dipahami ya? Sekian dari Bu Fitri, terima kasih.